Pemirsa, siapa sangka anak muda Indonesia yang bahkan SIM aja belum tentu punya, bisa melaju ke ajang Moto3 dunia? Ya, kita sedang bicara tentang Veda Ega Pratama, remaja ajaib yang bikin geger padek Eropa. Dan yang lebih bikin tercengang, Ketua Umum IMI Moreno Suprapto turun tangan langsung demi memastikan Veda dapat tiket ke Moto3 tahun 2026. Waduh, perhatian level mantan pacar yang belum move on nih, Mas Moreno. Kok bisa sepedanya Veda malah mau dipastikan tembus sirkuit dunia? Padahal usia masih 16 tahun, belum bisa beli rokok apalagi ajak pasangan nonton bioskop malam. Tapi soal balapan, Veda malah udah bikin pembalap luar negeri deg-degan tiap race. Di tengah aturan ketat soal usia pembalap Moto3, rumor makin santer bahwa Indonesia siap nekat terhormat. Moreno katanya bakal ngelobi langsung pihak Dorna di Mandalika. Waduh, gaya pacar yang bela-belain ketemu calon mertua walau belum siap nikah ya. Tapi jangan salah, ini bukan sekadar isapan knalpot racing. Prestasi Veda di Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup udah bikin namanya harum. Kalau kata netizen, belum 17 tahun, tapi udah bisa bikin bule ketar-ketir. Gimana nggak bangga coba? Jadi, apakah ini jalan mulus ke Moto3 atau justru drama penuh tikungan kayak hubungan LDR? Kita bakal bongkar tuntas semua halangan dan upaya nekat demi Veda di tiap bagian berikutnya. Siapkan mental dan bensin logika kalian, karena berita ini makin panas kayak status mantan yang tiba-tiba update bareng orang baru. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Biar kamu jadi yang pertama tahu kelanjutan drama Moto3 edisi Indonesia. Dan tenang aja, nggak perlu deg-degan kayak nunggu chat dari gebetan. Setiap klik kamu adalah bahan bakar semangat kami. Gaspol. Pemirsa, sebelum kita terlalu jauh membahas drama politik padek, yuk kita kenalan dulu sama aktor utamanya. Siapa sih Veda Ega Pratama ini? Bukan sepupu jauh dari Valentino Rossi, tapi bocah ajaib asal Gunung Kidul, Yogyakarta, yang sekarang jadi sorotan sirkuit Eropa. Lahir 2008, Veda udah bikin banyak mantan pembalap senior angkat tangan, bukan nyerah, tapi kagum. Bayangin aja, umur 15 tahun udah juara Asia Talent Cup, dan kini jadi runner-up di Red Bull Rookies Cup. Ini beneran skill, bukan keberuntungan macam dapat pacar pas isi bensin di SPBU. Veda ngebut bukan buat kabur dari mantan, tapi demi mimpi bahwa merah putih berkibar di dunia. Yang lucu, banyak yang bilang Veda tuh anak kecil yang terlalu serius. Ya wajar, namanya juga nggak sempat pacaran karena weekendnya penuh sama latihan fisik, briefing teknis, dan ngetes motor. Lah kira, weekend dipakai stalking story mantan, berharap dia belum punya yang baru. Tapi prestasi itu belum cukup buat masuk Moto3. Karena selain skill, ada faktor izin orang tua alias Dorna, badan balap dunia. Dan mereka nggak sembarangan kasih tiket, meski Veda udah bikin pembalap Eropa nangis di garasi. Gini loh, gengs. Di dunia balap, ada sistem promosi kayak naik pangkat tapi versi ngebut. Dan buat pembalap muda, Red Bull Rookies Cup adalah jalur VIP. Finish di 3 besar? Dorna bisa kasih tiket naik ke Moto3. Itu udah kayak dapat restu mertua buat langsung tunangan. Tapi ya, tetap butuh syarat. Nah, Veda tahun ini udah nyaris ngantongin tiket itu. Runner-up low. Tapi sayangnya, walau performanya udah selangit, umurnya belum cukup buat masuk regulasi Moto3. Ini tuh kayak udah cocok banget jadi pasangan, tapi belum cukup umur buat nikah secara legal. Sakitnya tuh di logbook. Belum lagi, wildcard di Moto3 Mandalika juga nggak turun ke Veda. Padahal fans udah nunggu dia tampil di kandang sendiri. Komentarnya? Veda tuh jago, tapi regulasi bilang tunggu dulu. Lah, kita yang jomblo juga nunggu, tapi kalau belum jodoh ya tetap ngenes. Jadi, jelas ya? Tiket Moto3 bukan soal prestasi doang. Ada aturan ketat, ada negosiasi. Dan saat ini, jalan ke sana bukan jalan tol. Tapi tenang, karena ada sosok pengawal mimpi yang siap buka jalan. Siapa dia? Ketika semua jalan tampak tertutup, muncullah pahlawan dari balik layar, Moreno Suprapto, Ketua Umum IMI. Mantan pembalap yang kini jadi bodyguard resmi cita-cita Veda Ega Pratama.
Loh, ini bukan sinetron, tapi kenyataan di balik layar dunia balap. Moreno menyatakan siap bicara langsung dengan Dorna Sports, otoritas balap dunia, demi memperjuangkan tiket Moto3 buat Veda. Kalau perlu, kata dia, pertemuan diadakan saat Mandalika GP. Waduh, vibesnya mirip pacar yang bela-belain ketemu orang tua gebetan walau belum di sisi keluarga. Langkah Moreno ini bukan kaleng-kaleng. Track recordnya sebagai pembalap dan pejabat IMI bisa jadi nilai tawar. Tapi tetap, Dorna bukan lembaga yang gampang dikasih rayuan. Ini bukan masalah kirim bunga dan coklat, tapi negosiasi yang melibatkan safety, usia, dan strategi global. Tapi niat baik ini disambut antusias. Netizen bilang, akhirnya ada pemimpin yang gak cuma duduk di padek, tapi turun langsung kayak camer ngasih wejangan ke calon mantu. Lucu juga ya, kalau Moreno sampai dapat gelar bapak pacar pembalap Indonesia gara-gara ini. Sekarang kita bahas si penghalang utama, regulasi Moto3. Kalau kamu kira dunia balap itu cuma soal ngebut dan juara, salah besar. Masuk ke kelas Moto3 itu kayak mau nikah sama anak orang kaya, banyak banget syaratnya. Salah satu regulasi paling ribet adalah soal usia minimum. Dorna menetapkan batas umur 18 tahun untuk bisa tampil penuh di Moto3. Sementara Veda baru 16 tahun. Lah ini mirip banget kayak kamu udah cocok pacaran, tapi orang tua bilang nanti aja ya, tunggu mapan. Wildcard? Bisa, tapi itu juga terbatas. Apalagi Mandalika tahun ini pun Veda nggak dikasih jatah wildcard, padahal sebagai pembalap papan atas Rookies Cup, mestinya eligible. Duh, ini tuh kayak kamu udah booking restoran mahal buat dinner, tapi pacar bilang, maaf, aku belum siap ketemu teman kamu. Maka dari itu, jalan Veda bukan semulus sirkuit Losail. Harus ada negosiasi, dispensasi, atau bahkan revisi regulasi khusus. Dan semua itu nggak bakal bisa tanpa dukungan dari federasi dan pengaruh politis, alias perlu orang dalam yang niat. Nah, ini yang sempat bikin netizen U62 rame. Kenapa Veda gak dikasih wildcard buat tampil di Moto3 Mandalika padahal race-nya di rumah sendiri? Padahal logikanya, siapa sih yang gak pengen lihat anak bangsa tampil di kandang, apalagi yang udah bikin bule-bule ciut nyali? Ternyata, regulasi lagi-lagi jadi biang kerok. Dorna dan pihak tim punya alasan kuat, belum cukup umur, dan belum ada tim yang siap pasang badan untuk jadi tuan rumah karir Veda. Lah, ini kayak kamu udah pacaran lama, pas ada undangan nikah bareng, malah dibilang nanti aja deh ya. Padahal publik udah berharap banyak. Media, fans, bahkan kompetitor luar negeri nungguin Veda muncul. Tapi ya gitu, kadang ekspektasi gak sesuai kenyataan, kayak ngira bakal dilamar di anniversary, malah dikasih coklat lumer di dashboard mobil. Yang pasti, insiden ini jadi pembelajaran. Bahwa sistem wildcard gak cuma soal prestasi, tapi juga kesiapan tim dan izin dari banyak pihak. Jadi buat yang bilang kenapa Veda gak tampil? Jawabannya mirip pertanyaan, kenapa kamu masih jomblo? Jawabannya, belum waktunya bro. Sekarang kita ngomongin soal pasangan balap buat Veda nanti. Banyak rumor bilang bahwa Gresini Racing adalah tim yang kemungkinan besar bakal jadi rumah bagi Veda di Moto3 2026. Kalau benar, ini ibarat Veda dapat pasangan ideal, mapan, punya pengalaman, dan udah terkenal. Gresini Racing sendiri udah lama dikenal sebagai tim yang welcome terhadap talenta muda. Apalagi mereka punya sejarah manis bareng pembalap Asia. Jadi kalau Veda masuk bukan cuma keren, tapi juga strategis. Istilahnya bukan cuma cocok di lintasan, tapi juga cocok secara branding. Tapi kayak cari pasangan hidup, milih tim juga penuh pertimbangan. Harus ada chemistry, support penuh, dan kesiapan jangka panjang. Jangan sampai kayak hubungan buru-buru yang baru sebulan udah ribut mulu gara-gara beda selera musik. Dan jangan lupa, masuk tim besar itu bukan soal siapa yang ganteng atau jago doang. Harus ada sponsor, backing federasi, dan tentu aja hasil tes yang meyakinkan. Kalau gak, ya kayak gebetan yang deketin kamu cuma karena kamu viral sesaat di TikTok. Cepat naik, cepat hilang. Setelah semua drama regulasi dan rumor tim, ujian sejati Veda ada di satu titik penting, tes resmi Moto3.
Disinilah pembalap muda diuji, apakah dia cuma jago di atas kertas atau emang punya kualitas buat bersaing di dunia keras Moto3. Tes resmi ibarat PDKT, momentum yang gak bisa dibohongi. Disinilah semua tim mulai menilai. Apakah Veda bisa adaptasi sama motor Moto3 yang jauh lebih brutal dibanding motor Rookies Cup? Apakah dia bisa dapat feel cepat, atau malah grogi kayak cowok ngajak nonton cewek pertama kali? Sampai sekarang, belum ada pengumuman resmi soal tanggal tes perdana Veda. Tapi fans dan media udah standby, kayak mantan yang masih ngepoin story kamu walau udah ganti pasangan. Semua penasaran, apakah Veda bisa langsung klik atau butuh adaptasi panjang? Yang pasti, satu tes bisa mengubah segalanya. Entah jadi kartu as buat dapat kontrak, atau justru jadi alarm buat nunggu lebih lama. Tapi percaya deh, dari semua yang kita lihat, Veda punya potensi luar biasa buat bikin kejutan. Kalau ada satu hal yang bikin bulu kuduk merinding, bukan cuma suara knalpot Veda, tapi juga support dari netizen Indonesia. Gila, vibesnya tuh kayak mantan ngeliat kamu udah bahagia, rame, heboh, dan kadang agak lebay. Dari Instagram sampai TikTok, video highlight Veda selalu tembus ribuan views. Komentar netizen? Bikin bangga, Indonesia bisa, sampai yang ngedoain semoga dapat pacar bule juga di Padang. Lah, emang Veda lagi cari pasangan, bos? Tapi serius, dukungan kayak gini penting banget. Di dunia balap yang penuh tekanan, satu komentar positif bisa jadi semangat buat lanjut. Dan Veda, meski mukanya kalem, bisa ngerasain energi itu. Apalagi kalau tiap menang langsung masuk FYP dan trending lokal. Auto viral, auto bangga. Cuma ya, kita juga harus sadar, support itu bukan cuma di medsos. Tapi juga lewat doa, dukungan sponsor, dan dorongan ke federasi. Jadi netizen bukan cuma jadi penonton, tapi bagian dari sistem yang bikin Veda makin maju. Dan akhirnya, inilah pertanyaan yang jadi simpul dari semuanya. Apakah Veda Ega Pratama beneran bakal tampil di Moto3 tahun 2026? Jawabannya? Masih misteri. Tapi semua tanda-tanda mengarah ke sana. Moreno udah siap tempur, federasi gerak, publik dukung, dan Veda terus gaspol. Tapi jangan lupa, ini bukan cerita sinetron yang semua berakhir bahagia. Bisa aja ada tikungan terakhir, ada tantangan mendadak, bahkan potensi ditunda. Tapi satu yang pasti, peluang itu ada. Dan kalau semua faktor berpihak, Indonesia bakal punya pembalap muda pertama yang tembus Moto3 dalam waktu dekat. Ya, kayak hubungan yang awalnya LDR tapi akhirnya nikah juga, butuh waktu, tapi worth it. Dan kalau sampai kejadian, gak cuma sejarah yang tercipta, tapi juga mimpi anak-anak muda Indonesia yang akhirnya lihat, ternyata mimpi balap di dunia itu nyata kok, bukan cuma hayalan kayak nembak gebetan yang gak pernah balas chat. Kalau kamu yakin Veda bisa, like sekarang juga. Share buat sebar semangat ke seluruh negeri, dan subscribe channel ini sekarang juga. Karena disinilah kamu bisa ikutin perkembangan dari awal sampai nanti Veda betulan gas di Moto3 2026. Siap-siap teriak, merdeka di tikungan.